Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Murni Aprila, Sri Wulandari, dan Wela Marsita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep dasar percetakan dan sablon. Baiklah, langsung saja materi pertama yakni pengertian sablon yang akan saya jelaskan sendiri. Sablon adalah teknik mencetak dalam berbagai jenis media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dan lain sebagainya dengan menggunakan alat bantu berupa screen sablon atau sering juga disebut dengan film sablon. Cetak sablon merupakan proses stensil untuk memindahkan suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan cetak. Wujud yang paling sederhana dari stensil terbuat dari bahan kertas atau logam yang dilubangi untuk mereproduksi atau menghasilkan kembali gambar maupun hasil dari suatu rancangan desain. Keunggulan dari teknik sablon sendiri yakninya, yang pertama, bisa mencetak dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, hasil relatif stabil. Yang ketiga, bisa menghasilkan beberapa efek menarik, misalnya seperti glitters, glow in the dark, timbul, kilap atau metalik, dan lain sebagainya. Yang keempat, biaya cetak cukup terjangkau. Dan yang kelima, fleksibel, bisa di aneka jenis permukaan bahan. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua, yakninya sejarah percetakan yang akan dijelaskan oleh Wela Marsita. Kepada Wela, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Wulandari, yaitu mengenai sejarah percetakan. Sejarah menuliskan informasi tanggal dari gambar dinding gua yang berumur lebih dari 30.000 tahun pada tahun 2500. Orang Mesir mengukir hieroglifis pada batu. Akan tetapi, percetakan yang kita ketahui sekarang tidak ditemukan hingga lebih dari sekitar 500 tahun yang lalu. Orang Cina membuat banyak penemuan. Mereka menemukan kertas pada abad pertama dan movable type yang terbuat dari tanah liat sekitar pada abad ke-11. Orang Korea pertama kali membuat movable type dari perunggu pada pertengahan abad ke-13. Penemuan Johann Gutenberg pada tahun 1440-an yaitu movable type dan mesin percetakan memainkan peran signifikan dalam upaya membawa Eropa keluar dari masa kegelapan. Percetakan membuat buku dan bahan bacaan lainnya tersedia bagi masyarakat umum. Pada tahun 1800-an, bidang metode percetakan dan kemesinannya mengalami kemajuan pesat. Industrialisasi membuat mungkin ditemukannya mesin cetak bertenaga uap, mesin rotari, mesin pembuat kertas, dan mesin typeset otomatis. Mesin mengurangi biaya produksi bahan cetak dan membuat mereka lebih mudah terjangkau. Termasuk fotografi, photo engraving, dan coltardises untuk membuat tinta berwarna juga ditemukan. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wela Marsita yang telah menjelaskan materi tentang sejarah percetakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakninya jenis-jenis percetakan dan sablon yang akan dijelaskan oleh Murni Aprila. Kepada Murni, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Wela Marsita, yakni jenis-jenis percetakan dan sablon. 1. Termografi. Proses percetakan termografi khusus. Teknik pencetakan ini bergantung pada panas untuk mencetak surat atau membuat gambar pada selembar kertas. Teknik pencetakan ini juga merupakan proses cetak dilakukan pasca sejalan dengan pencetakan. Kedua, screen printing. Screen printing, teknik ini adalah tipe khusus pencetakan yang menciptakan gambar tajam menggunakan kain berpori dan sebuah stensil. Ketiga, offset printing. Offset printing adalah salah satu jenis teknik percetakan yang paling umum digunakan oleh sejumlah industri. Meskipun mesin cetak ini beralatan yang mahal dengan tingginya biaya setup,
proses pencetakan pengeluaran nominal, teknik cetak offset cukup terkenal karena kualitas pencetakan yang lebih tinggi dan volume besar pencetakan. 4. Letterpress percetakan. Teknik pencetakan ini adalah salah satu teknik pencetakan tertua yang digunakan sejak abad ke-13. Teknik ini juga dikenal sebagai tipografi percetakan teknik. Teknik percetakan komersial ini termasuk produksi dari banyak salinan dari suatu gambar dengan berulang-ulang kesan langsung dari tinta, menaikkan permukaan terhadap lembaran atau gulungan kertas terus-menerus. 5. Gravure printing. Teknik ini digunakan untuk pencetakan jangka panjang dengan lebih tajam, halus, dan gambar yang jelas. Jenis pencetakan umumnya digunakan untuk pencetakan volume tinggi, wallpaper, dan cepat, gift warp, pengeringan menggunakan tinta. Proses percetakan ini adalah bentuk cetak intaglio, teknik yang digunakan oleh mesin cetak. Gravure menggunakan tertekan atau permukaan cekung untuk pembentukan gambar. 5. Flexography. Teknik ini adalah teknik pencetakan besar yang secara luas digunakan oleh mesin cetak flexographic untuk mencetak bahan kemasan. Teknik ini digunakan untuk mencetak pada sejumlah bahan dan produk termasuk kotak bergelombang, melipat karton, multi-dinding, karung, kertas karung, kantong plastik, dan lain-lain. 7. Ukiran. Teknik ini adalah salah satu galian tertua teknik pencetakan. Ukiran ini menghasilkan paling tajam, paling baik, dan paling tajam dibandingkan dengan gambar teknik lainnya. 8. Emboss atau timbul. Percetakan timbul juga disebut dengan blind printing atau relief printing. Teknik pencetakan timbul memungkinkan pemindahan teks atau gambar sebagai bantuan ke berbagai substrat, termasuk kertas, kardus, dan logam foil. 9. Elektrostatik percetakan. Percetakan ini adalah jenis pencetakan yang dilakukan tanpa piring, tinta, atau tipe bentuk. Kertas dilapisi dengan lapisan tipis dari seng oksida, menjadikannya sebagai isolator dalam gelap secara bersamaan konduktor listrik ketika terkena cahaya. Terakhir yaitu digital printing. Digital printing tidak menggunakan piring, film untuk menghasilkan gambar. Itu menggunakan teknik digital imaging untuk memberikan kualitas tinggi pencetakan. Teknik ini sangat tepat untuk pekerjaan pencetakan kecil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Murni Aprila yang telah menjelaskan materi tentang jenis-jenis percetakan dan sablon sebagai materi terakhir pada diskusi kali ini. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.